Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia. Puji nama Tuhan, shalom. Luar biasa hari ini, satu kesempatan yang luar biasa bagi kita boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Mari sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan dan ibadah kita tundukkan kepala. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Biar menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar menjadi kehausan kami Tuhan. Tinggal diam dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan selalu manis Kau dengar, hingga Engkau datang kedua kalinya Tuhan, untuk menjemput kami dan membawa kami di dalam kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Ya Allah.
jemaat saja yang boleh menyanyikannya dari pujianmu yang paling dalam. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhanmu, dengan kehausanmu. Mari naikkan pujian ini dengan ketulusan. Tuhan
sehingga kami boleh selalu terpesona oleh kasih setiamu, pertolonganmu, berkat-berkatmu yang membuat kami selalu ada sampai hari ini. Bukan dengan kuat gagah kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu yang selalu membuat kami terpesona. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji Engkau lebih lagi, lebih dahsyat lagi, agar nama-Mu ditinggikan di atas bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Shalom. Kasih tos kanan kirinya dulu dong. Tos, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Amin. 10 orang. Ayo, kalau nggak boleh, kalau nggak dapat 10 nggak boleh, harus 10. Bilang kanan kirinya. Yuk kita memuji Tuhan dengan dahsyat. Amin. Amin. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Nyatakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, ini kan lagunya semangat ya. Sekarang kita mau gerakan kanan kiri ya. Ikutin kita. Kalau kita ke kanan, Bapak Ibu boleh gerak ke kanan ya. Oke, 1, 2, 3. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih kuat? Masih kuat, luar biasa untuk memuji Tuhan ya. Kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki
akan memberikan persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas, silakan untuk maju. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua kehidupan kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Dan apa yang kami miliki saat ini, mungkin sedikit yang boleh kami berikan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami boleh menjadi kesukaan di hati-Mu, menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan, ataupun yang belum sempat memberikan, tetap berikan kelimpahan sukacita damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan. Firman Tuhan, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Kita persembahkan waktu kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua akan kembali dengan luar biasa ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua yang apapun yang kami doakan Tuhan, Engkau pasti mendengarkannya. Meskipun bukan saat ini Tuhan, kami mendapatkan jawaban doa. Tapi kami percaya setiap orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus pasti akan mendapatkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
saudara, mungkin akhir-akhir ini ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa putus asa yang kita hadapi, ada patah semangat yang kita alami. Tapi percaya, ketika kita sungguh-sungguh menaruh semuanya di kaki Tuhan, Tuhan angkat semuanya itu. Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Mari, angkat tanganmu. Yang percaya setiap doamu akan dijawab. Angkat tanganmu dan nyanyikan bersama. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan melihat semua hati yang terbuka. Tuhan menjawab setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Kami datang, Tuhan, dengan segala kerendahan dan kelemahan yang kami miliki. Kami percaya, Tuhan, Tuhan membela kami. Tuhan membela kami. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semuanya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biarlah menjadi doa kami Tuhan, agar kami Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh semakin hari, kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kami tidak bisa berjalan sendirian Tuhan, tetapi kami membutuhkan kuasa firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mengambil waktu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh dibaharui dengan firman-Mu. Setiap akal budi pikiran kami Tuhan, bukan sekedar mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang lalu begitu saja, tetapi kami percaya setiap benih firman Tuhan, kebenaran yang ditaburkan pagi hari ini boleh mengubahkan kami Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau, sehingga ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama, terlebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, mengurapi hati dan pendengaran kami, bahkan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan, amin. Apapun yang boleh kita lalui, kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama memberkati kita. Saya boleh dibantu dengan multimedia, dengan tema, kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, suka menolong sesama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu untuk setiap kita, orang percaya, orang Kristen, menjadi orang yang berguna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak cuma hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita memberkati komunitas di mana kita berada. Di sekitar kita, mulai dari yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mulai dari keluarga kita. Kita jadi berkat buat gereja kita. Kita jadi berkat buat tetangga kita, masyarakat, di tempat kerja, kota, bahkan bangsa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara rindu jadi berkat, amin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kalau kita rindu Tuhan pakai hidup kita jadi berkat, yuk mari kita belajar. Kita jangan hanya berdoa, minta berkat buat kita sendiri. Tetapi kita mari belajar juga berdoa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, biar hidupku Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Di sebuah peternakan ada seekor babi, Bapak Ibu Saudara. Dia lagi curhat rupa-rupanya dengan seekor sapi. Jadi si sapi jadi konselornya. Rupa-rupanya babi ini, Bapak Ibu Saudara, kepahitan luar biasa sama yang namanya manusia. Dia bilang, sapi, gitu kan, saya ini punya kepahitan sama manusia. Makhluk yang selalu menjelek-jelekan saya. Ya, kenapa saya selalu dijelek-jelekan, dikait-kaitkan? Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Gitu kan, dia curhat. Kemudian si sapi menanggapi, oh, maksudnya gimana? Gitu kan? Babi bilang, oh begini Pi, jadi kalau misalnya anak si manusia itu malas, maka dia akan bilang kepada anaknya, dasar kamu anak malas kayak. Nah, kalau pegawainya jorok, maka dia akan bilang sama pegawainya, dasar kamu jorok kayak. Bapak Ibu Saudara, belum lagi kalau istrinya, suaminya yang kerjanya makan terus gitu kan. Tambah hari tambah bulat gitu. Maka mereka akan bilang, dasar kamu istri gemuk gitu kan. Makan terus kayak. Bapak Ibu Saudara, jadi betapa sedih babi ini. Kan gak ada hubungannya sama saya, dia bilang gitu kan. Kemudian si sapi bilang, ya saya ngerti sih gitu kan. Manusia jengkel sama kamu gitu kan. Kenapa? Karena kamu selama kamu hidup, ya kan, kamu gak pernah jadi berkat buat manusia gitu kan. Oh, gak jadi berkat gimana? Saya ini banyak orang loh yang suka makan sate babi. Angkat tangan yang gak suka, Bapak Saudara. 1% kayaknya yang gak suka ya. Nah, Bapak Saudara, saya ini banyak yang suka sate babi, kaki babi. Kalau lamaran, kawinan, saya pasti ada. Gitu kan. Kemudian sapi ini bilang, oh iya tapi kamu jadi berkat, jadi sate babi, jadi kaki babi kalau udah mati. Coba lihat saya. Kalau saya, waktu saya hidup, saya punya susu diperah, diminum sama anak manusia. Mereka jadi sehat. Badan saya dijadiin untuk ngangkut barang-barang yang berat. Tenaga saya dipakai buat membajak sawah. Baru kalau saya mati jadi beef steak yang mahal gitu kan. Bapak Ibu Saudara, jadi selama saya hidup, saya berguna. Mati juga berguna, kata sapi. Bapak Ibu, dari kisah ini, ya kita lihat bahwa kita rindu
ketika kita hidup, selama kita hidup, kita harus jadi berkat. Ya, jadi bukan cuma nanti aja, tunggu kalau udah tua lah. Ya kalau masih keburu ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Tetapi mari kita belajar, kita jadi berkat, kita meninggalkan sesuatu yang baik, menabur sesuatu yang baik, yang bernilai kekekalan. Selama kita kuat, kita punya kesempatan, kita mau belajar, suka menolong sesama. Tetapi yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tinggal di dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia tidak menjadi semakin baik, kriminalitas, kejahatan semakin lama justru semakin banyak variasinya. Yang kita pikir ini baik, kita menolong, tapi ternyata kita dimanfaatkan, dimodusin Bapak Ibu Saudara bahasanya sekarang. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita mau menolong tapi ternyata kita dirongrong. Jadi banyak orang yang apatis, gak usahlah tolong orang lain gitu kan. Kita udah nolongin baik-baik tapi kok kita malah jadi rugi. Bapak Ibu Saudara, masih perlukah kita berbuat baik hari-hari ini? Menurut Bapak Ibu Saudara masih perlu kita menolong sesama? Bapak Ibu Saudara, atau kita pikir nanti saja kalau ada orang yang tolong saya, baru saya tolong balik. Boleh next multimedia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan rindu menjadi panggilan dalam hidup kita. Tuhan mau sebagai anak Tuhan kita ini menjadi berkat. Kita menjadi terang. Bukan sekedar kita jadi orang yang sukses, yang berhasil. Tetapi Tuhan rindu kita lebih dari orang-orang yang berhasil. Yaitu orang-orang yang berguna. Menjadi berkat, memberi nilai tambah kepada orang lain. Membawa manfaat bagi orang lain. Di tengah dunia yang gelap ini, kita tetap harus menjadi terang. Matius pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Demikian hendaknya bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, terang kita harus bercahaya di depan semua orang. Sekalipun mungkin dunia yang sekarang kita hidupi jahat, tidak layak menerima kebaikan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita tetap menjadi terang. Dan Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ketika kita menjadi terang, menjadi berkat, memancarkan kasih Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kalau nama Tuhan dipermuliakan, ada satu berkat yang lebih luar biasa. Boleh next. Kalau kita menjadi berkat bagi sesama, hidup kita memuliakan Tuhan, ada satu berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita mengalami yang namanya sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami sukacita berbagi gitu ya, menolong orang lain, sebenarnya yang berbahagia itu terlebih berbahagia bukan orang yang kita tolong. Tetapi yang terlebih berbahagia, terlebih bersukacita adalah kita yang menolong. Kisah Rasul 20 ayat 35 bilang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa Bapak Ibu Saudara sama-sama? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita lebih berbahagia ketika kita menolong orang lain. Mereka senang kita tolong. Tetapi kita lebih bersukacita, kita lebih senang bisa menolong orang lain. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang kalahkanlah, jangan kalah dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita menolong orang yang baik, lebih mudah
dibandingkan kita menolong dengan orang yang kita sebel ya, atau mungkin dia punya kekurangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Jangan kalah terhadap kejahatan. Dengan kasih Tuhan kita belajar jadi berkat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dari nats yang saya ambil dari Galatia pasal 6, kita boleh buka bersama. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ke 10 ini akan menjadi penuntun kita hari ini untuk kita boleh belajar, menjadi berkat, memberikan pertolongan kepada sesama kita. Setidaknya ada 3 yang bisa kita tujukan pertolongan kita bagi mereka. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu Saudara sudah dapat? Baik, kita akan baca masing-masing di Alkitab kita supaya mudah, atau mungkin boleh ditampilkan jika memungkinkan. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat genap sampai di ayat yang ke-10. Supaya kita diberkati pagi ini. Dengan judul perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi pribadi yang suka menolong. Kepada siapa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita menolong orang yang melanggar. Ayat yang pertama berkata demikian. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita harus kita tujukan yang pertama kepada orang yang melanggar. Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang yang jatuh, ya lagi jalan gitu mungkin kepleset, kesandung. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Respon apa yang pertama kali Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Saya yakin dan percaya kalau ada yang jatuh, kaget gitu kan. Dan kita langsung otomatis, langsung kita auto mungkin nyamperin, membantu orang itu untuk bisa kembali berdiri. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Atau ada yang ketawain gitu kan. Bukannya ditolongin malah diketawain. Tapi pasti respon kita yang pertama pada umumnya kita langsung menolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau ada orang yang jatuh, tetapi bukan secara fisik, tetapi dia jatuh ke dalam pelanggaran, jatuh ke dalam dosa. Wih, katanya dia begini, gitu kan? Apa yang menjadi respon? Pertama kita melihat
saudara kita, teman kita jatuh ke dalam dosa. Kira-kira apa respon kita, Bapak Ibu Saudara? Sangat disayangkan, ternyata manusia pada umumnya kalau melihat kejatuhan orang lain, reaksi pertamanya mostly adalah menghakimi. Tuh kan, ya sih, dia nggak bener sih. Nah gitu kan Bapak Saudara, menghakimi, kita mulai menjauhi, hati-hati. Kita mulai menggosipkan, gitu kan, mempermalukan. Sehingga muncul istilah seneng lihat orang susah, susah lihat orang senang. Saya berdoa kita semakin hari semakin dewasa tidak menjadi orang yang demikian, amin. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari dalam hidup kita ini adalah proses pembelajaran. Yang namanya belajar itu ada jatuh bangun. Betul? Kita bisa melakukan sesuatu yang salah. Sadar atau tidak sadar, kita bisa ngambil keputusan yang salah. Kita bisa jalan di tempat yang enggak semestinya. Dan kalau kita udah terjerumus, udah tersesat, untuk kembali Bapak Ibu Saudara kepada kebenaran, rasanya kadang tidak mudah. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, dosa itu akan mengikat kita untuk kita tetap tinggal di dalam dosa pastinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita sebagai orang percaya, kalau ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, mari kita belajar untuk tidak menghakiminya. Tetapi sebagai saudara seiman dalam satu tubuh Kristus, kita diberi tugas untuk memimpin. Memimpin mereka kembali kepada pemulihan. Bapak Ibu, kalau kata memimpin di ayat yang pertama, Galatia pasal 6 ini, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah katarizo. Katarizo ini mempunyai arti yang lebih dalam, adalah memulihkan. Berarti kita membantu memulihkan, memperbaiki, menyambung, seperti menyambung anggota tubuh yang patah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mungkin sekitar kita, ada teman kita, saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, ini menjadi tugas bagian kita. Kita sebagai saudara seiman, kita boleh menjadi pembimbing, membantu membimbingnya. Tetap menerima mereka, bukan berarti kita berkompromi dengan dosa, setuju dengan dosanya. No. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai saudara seiman, kita tetap merangkul, kita tetap menerima. Kita saling membantu, menguatkan. Suatu hari Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang kedapatan berzina. Dibawalah wanita itu di hadapan Tuhan Yesus dan dia siap untuk dirajam batu. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang Yesus lakukan, Yesus tidak membenarkan dosanya, tidak. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar. Tuhan memanggil kita bukan sekedar untuk kita menjadi hakim yang menghukum sesama kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai orang percaya, kita harus menuntun orang-orang yang demikian. Kita menuntun mereka dengan kasih Tuhan kepada pemulihan. Memang ketika kita menolong mereka tidak mudah. Belum tentu mereka mau ditolong Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar, minta hikmat Tuhan. Tuntunan Roh Kudus. Sehingga kalaupun kita belum bisa menolong, kita tidak menghakimi mereka. Kita tidak membuat mereka semakin jatuh, semakin jauh. Mari minta hikmat Roh Kudus. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, untuk kita membantu seseorang pulih, ini dibutuhkan yang namanya kasih yang besar, kelembutan. Kita nggak bisa paksa, kita butuh kelembutan dan hikmat Roh Kudus.
Mari jadi berkat bagi orang-orang yang jatuh dengan kita memberi tangan untuk menolong. Bukan jari yang menuding Bapak Ibu Saudara. Tapi kita dengan kasih Tuhan, kita menuntun mereka. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain kita menolong orang yang melanggar, boleh next slide. Yang kedua, kita harus menolong orang yang berbeban. Di ayat yang kedua, kita boleh lihat kembali, saya bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, kata beban dalam ayat ini, di ayat yang kedua, ini menunjuk kepada suatu bobot yang begitu berat, berupa tekanan hidup yang kita hadapi, yang harus kita tanggung, sesuatu yang menekan jiwa kita. Dan memang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita masing-masing, pasti kita punya yang namanya beban, berupa tekanan hidup. Bapak Ibu Saudara punya pergumulan masing-masing. Ada kita yang bergumul dengan keluarga kita, ada kita yang bergumul dengan pasangan kita, anak kita bergumul dengan kesehatan kita. Sampai hari ini Tuhan belum jawab dengan masalah ekonomi kita. Kita masih terus bergumul, rasanya berat sekali menekan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Sekalipun ada beban, tapi ada kabar baik Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya apa? Tuhan tidak merancang kita untuk berjalan sendiri. Bapak Ibu ingat pelajaran IPS waktu SD kayaknya ya. IPS, ada pelajaran IPS bilang gini, manusia itu dimasukkan dalam kategori sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Bukan sosial ya Bapak Ibu Saudara, tapi sosial gitu ya. Makhluk sosial artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Mau kita punya uang deposito sebanyak apapun, kita nggak bisa sendiri. Ya, walaupun ada yang bilang uang bisa membeli segala-galanya, tapi kita butuh orang lain, betul? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita nggak sendiri, tapi untuk saling menopang. Ketika Tuhan menciptakan Adam, ditempatkan di Taman Eden, wah fasilitasnya itu lengkap Bapak Ibu Saudara. Dia mau makan buah, langsung petik. Mau makan sayur, langsung panen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu yang belum lengkap. Adam tidak bisa berinteraksi dengan siapapun. Gak mungkin dia ngobrol gitu ya sama burung gitu. Ngobrol terus, cuma ngobrol sama singa gitu kan. Tetapi dia butuh seseorang. Makanya ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kita main tebak-tebakan sedikit ya biar gak ngantuk. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pertanyaan. Sakit, nah, siapa yang punya pengalaman sakit? Sakit atau nyeri, sendi yang paling gak enak? Sakit sendi apa yang paling gak enak Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Pengalaman kayaknya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sakit sendi yang paling gak enak itu bukan sendi tangan gitu ya. Sendi lutut, aduh kalau asam urat gitu kan. Bukan Bapak Ibu Saudara, ada yang lebih dahsyat kuasanya. Yaitu sendi apa? Sendirian. Bener-bener gak enak rasanya kalau sendirian. Coba tanya kiri kanannya, kamu gitu gak? Kalau sendirian gak enak Bapak Ibu Saudara. Enak kalau ada temennya, setuju? Apalagi kalau kita lagi sakit sendirian, aduh. Gitu ya, kita lagi kedukaan, kita lagi berbeban berat, gak ada teman, itu lebih rasanya gak enak banget. Sakitnya tuh di sini katanya Bapak Ibu Saudara. Maka Allah memberikan seorang penolong yang sepadan buat Adam, yaitu Hawa. Hawa sepadan, dia bisa berinteraksi, bisa menjadi penolong Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi dari ayat ini, dari ketika Tuhan ini sudah menjadi cikal bakal ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, artinya bahwa Tuhan gak mau kita egois. Kita gak boleh individualisme gitu kan, merasa
sendiri menang, bisa, kuat. Kita hanya memikirkan diri sendiri, senang-senang sendiri, sukses-sukses sendiri gitu kan. Diberkati sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita jadi berkat, berdampak buat sesama kita. Jadi nggak cuma hidup buat diri kita sendiri. Tuhan kasih kita hidup, waktu, yuk jadi berkat buat orang yang berbeban berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua, tadi kita melihat ada kata bertolong-tolongan. Bapak Ibu Saudara, kata bertolong-tolongan ini di dalam Galatia 6 ayat 2 ini merupakan kata kerja yang aktif. Kata kerja aktif artinya harus bergerak, ada tindakan, ada action. Bukan cuma kita merasa iba. Aduh kasihan ya. Ih kasihan dia ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan kasih kita telinganya 2 untuk mendengar. Banyak mendengar. Kalau ada teman kita yang berkeluh kesah, enggak apa-apa kita dengar. Kalau kita belum bisa kasih nasihat, kasih solusi, apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu Saudara? Kasih semangat, kasih doa. Jangan kita syukur-syukurin Bapak Ibu Saudara, syukurin gitu kan. Tapi kita berkati lewat doa kita. Kita mungkin gak tahu jawabannya, tapi kita doakan. Kita bisa hadir. Ketika mereka sendiri sakit, kita melawat. Ketika mereka dalam kedukaan, kita support. Minimal dengan kita hadir, itu membawa kebahagiaan, kelegaan. Betapa lega, betapa enaknya, betapa sukacitanya kalau kita berbeban berat, ada orang yang datang memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita mau bersyukur kalau kita ada di tempat ini, di gereja Tuhan, ada beberapa komunitas yang ada di tempat ini. Tujuannya dibuat komunitas ibadah kategorial dari anak, remaja, pemuda gitu ya, DMBI, ada komisi wanita, komisi pria. Tujuannya bukan dikotak-kotakan, tetapi tujuannya supaya tidak merasa sendiri. Ada loh, ada yang kayak saya gitu kan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk temukan komunitasmu. Bergabung di dalam komunitas yang tepat gitu kan. Sehingga kita bisa berdampak. Kita dikuatkan dan saling menguatkan, menanggung beban kita. Kita sebagai orang tua, yuk support anak-anak kita, dorong anak-anak kita masuk ke dalam komunitas. Sehingga mereka juga boleh belajar, bertumbuh melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada saatnya di mana kita akan menanggung beban orang lain. Tetapi ada saatnya juga kita sebagai beban yang ditanggung oleh orang lain. Gak selamanya kita kuat. Gak selamanya kita ada di atas Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita menjadi beban. Membutuhkan pertolongan orang lain. Karena itu kalau hari ini kita kuat, kita ada, yuk kita bisa menjadi penanggung bagi orang lain. Kita bisa memberkati, jadi berkat. Menolong sesama yang berbeban berat. Ini bukan sekedar kebaikan atau tanggung jawab sosial. Oh iya, kita makhluk sosial, harus berbuat baik. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini merupakan panggilan rohani. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan teladan. Dia memikul beban dosa kita di atas kayu salib. Demikian juga kita harus menanggung, menolong sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, siapa yang perlu kita tolong? Di poin yang ketiga, tadi orang yang melanggar, pertama, kedua orang yang berbeban berat, dan yang ketiga kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, menolong yang mengajar firman. Kita lihat di ayat yang ke-6, Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis ayat ini untuk mengingatkan jemaat Tuhan agar
mereka menghargai orang-orang yang mengajar firman kepada mereka. Orang-orang yang datang mengajar, memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena mengajar firman, berbicara mengajar firman, memberitakan firman. Bapak Ibu, sesungguhnya ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk berdiri di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ini tidak terjadi singkat, persiapan yang singkat sebentar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, doa, pengorbanan dan juga kesetiaan. Untuk bisa berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, mungkin ini jarang dibahas ya, menolong yang mengajar firman. Tapi Rasul Paulus luar biasa mengingatkan jemaat yang ada di Galatia dan kita semua hari ini. Kenapa? Karena ternyata sejalan dengan ini, Alkitab berkata di dalam Yakobus 3 ayat yang pertama, saya bacakan Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat pertama bilang demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kita akan dihakimi sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan mau bilang jangan ada yang jadi guru gitu ya. Gak usah jadi guru, profesi lain aja gitu. Kalau nggak ada yang mau jadi guru repot juga Bapak Ibu Saudara. Suatu negara tanpa punya guru-guru yang hebat, maka negara itu tidak akan pernah menjadi hebat. Ya, jadi ayat ini bukan berarti bilang jangan ada yang menjadi guru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mau ingatkan, ayat ini mengingatkan peringatan keras bagi seorang yang mau menjadi guru, khususnya terlebih lagi orang yang mengajar dalam konteks gereja yang memberitakan firman Tuhan. Perlu diingat, ini membawa tanggung jawab yang besar karena akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat. Bapak Ibu, ingat ada satu ayat di Alkitab yang bilang kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak, lebih baik apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Lebih baik di lehernya dikalungkan kalung emas berlian permata. Enak Bapak Ibu Saudara, kalau itu semua mau, saya mau gitu ya. Tapi Alkitab bilang kalau ada orang yang menyesatkan salah satu dari anak-anakku ini, lebih baik di lehernya dikalungkan batu kilangan, bukan batu permata. Bapak Ibu Saudara boleh googling apa itu batu kilangan. Batu kilangan itu Bapak Ibu Saudara besar sekali, digunakan untuk menggerus biji-bijian. Bukan hanya dikalungkan dan lemparkan orang itu ke dalam laut. Artinya tamat riwayatnya Bapak Ibu Saudara. Jadi gak sembarangan orang diperingati keras, Alkitab berkata keras, hati-hati orang yang mengajar. Harus hidup penuh dalam integritas. Bukan integritas yang main-main, tapi integritas yang teruji. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Apa yang kita sampaikan harus kita hidupi. Bukan cuma sekedar ngomong. Karena action speak louder than words. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu lebih berbicara keras daripada khotbah hari Minggu yang disampaikan di atas mimbar. Oleh karena itu Paulus berkata, kita harus mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah membagikan firman Tuhan yang membuat kita hari ini ada. Saya yakin dan percaya ada banyak ribuan khotbah yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar. Dari Bapak Ibu Saudara kecil, mungkin kita dari kecil Kristen, dari sononya. Ada banyak firman yang kita dengar, yang membuat kita kuat, yang membuat kita dewasa sampai hari ini. Mari kita belajar mengucap syukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menempa kita.
membangkitkan iman kita, membentuk karakter kita melalui firman. Bahkan kadang kita ditegur dengan firman Tuhan untuk kita kembali kepada tracknya Tuhan. Setiap kita dipanggil bukan hanya untuk menerima firman, tetapi kita dipanggil juga untuk membagikan berkat kepada mereka yang setia mengajar kita. Bapak Ibu, setidaknya saya bagikan yang terakhir, tips langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk kita menolong orang yang berbeban berat, menolong orang yang melanggar, kita menolong orang yang memberitakan firman. Ada 3D biar gampang diingat. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka supaya kita menjadi orang yang suka menolong? D yang pertama, Bapak Ibu Saudara apa? Baca sama-sama. Doa. Bapak Ibu, doa ini bisa kita berikan, bisa kita lakukan untuk siapa saja. Untuk semua orang. Bapak Ibu gak perlu tunggu, oh nanti kalau saya punya banyak uang, baru saya berdoa. Oh nanti kalau saya udah jadi pendeta, baru saya mendoakan. Tunggu saya sekolah yang tinggi, baru saya mendoakan. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Siapapun, dimanapun, kapanpun kita bisa lakukan untuk menolong sesama kita. Doa kelihatannya sesuatu yang sederhana, klasik banget Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yakobus bilang, baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang setuju doa sangat besar kuasanya boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, doakan. Kita mungkin gak bisa kasih apa-apa, paling enggak Bapak Ibu Saudara doakan. Doakan orang-orang yang sudah memberkati kita, yang mengajar kita. Doakan, mereka juga manusia. Saya pinjam sedikit, kalau di sana rocker, kalau di sini pendeta. Katanya pendeta juga manusia Bapak Saudara, punya kelemahan. Kita bisa support, kita doakan. Kita doakan rekan-rekan kita, saudara seiman kita, mereka yang jatuh dalam dosa. Mungkin kita gak bisa kasih nasihat, bingung mau ngomongnya. Doakan. Teman-teman kita yang berbeban berat, kita nggak tahu mau nolongnya pakai apa, doakan. Kita nggak perlu keluar biaya untuk kita mendoakan sesama kita. D yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tolong sesama kita dengan doa. Yang kedua dengan dana, OVO, GoPay dan teman-temannya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang kita bukan hanya berdoa saja, ya. Ada kondisi tertentu kita perlu beri bantuan. Mungkin bisa berupa materi, uang gitu ya, dana, makanan, sembako dan lain-lain. Jadi kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk memberi kepada seseorang, mari belajar untuk taat. Merespon dengan hati yang taat. Pemberian itu tidak terbatas hanya dengan tunggu nanti kalau saya punya banyak uang. Ini aja masih pas-pasan gitu kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara ada banyak yang bisa kita lakukan. Gak harus dalam bentuk jumlah uang yang besar. Tetapi ketika kita mau belajar taat, meresponi firman Tuhan, kita jadi berkat, jadi dampak buat sesama kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Boleh next. Anak-anakku, Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk belajar jadi berkat dengan apa yang kita miliki. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, D yang terakhir adalah daya. Bapak Ibu, kita memberi perhatian, tindakan
ide gitu ya, masukan buat sesama kita, teman kita, tetangga kita, bahkan waktu, tenaga. Ini juga bagian dari kita menjadi berkat. Ada kalanya orang yang teman-teman kita, mereka tidak butuh gitu ya, tidak butuh apa-apa, tetapi yang mereka butuh kehadiran kita, telinga kita. Mereka cuma butuh kita ada di sampingnya. Gak ngapa-ngapain, tapi kalau kita hadir, ya itu bisa jadi berkat, menjadi kekuatan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan kisah seorang yang lumpuh bersama 4 sahabatnya. Orang lumpuh ini ditandu oleh keempat temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka menggotong sampai tempat di mana Yesus berada. Tetapi tempat itu penuh dengan orang banyak, mereka tidak bisa masuk. Yang luar biasa, keempat temannya ini tidak menyerah. Kalau gitu, yuk kita coba jalan atas, jalur langit gitu kan Bapak Ibu Saudara. Mereka naik manjat, bayangin bawa orang lumpuh naik ke atas. Ini agak nekat nih Bapak Ibu Saudara ya. Iya kalau selamat gitu kan. Kalau kegelincir, kepleset, bukannya jadi sembuh malah jadi amsyong gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, 4 temannya ini mereka punya daya upaya yang begitu luar biasa. Naik. Mereka kompak. Saya yakin dan percaya seumur-umur orang lumpuh ini tidak akan pernah berubah hidupnya kalau dia tidak bertemu dengan Yesus. Dan karena 4 temannya, dia bisa ketemu Yesus. Simple, mereka cuma gotong-gotong modal tenaga. Ayo angkat, kiri, kanan, 1, 2, 3 gitu kan. Sudah naik harus turunin temennya, buka atap orang. Bapak Ibu Saudara, karena upaya keempat temannya ini, orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Dia disembuhkan, hidupnya diubahkan. Jadi hari ini apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita? Saya yakin dan percaya setiap kita hari ini Tuhan berikan kesempatan. Tuhan masih berikan waktu. Biar kiranya hidup kita boleh menjadi berkat buat sesama. Bapak Saudara tidak mudah untuk menolong. Tetapi kita minta hikmat, tuntunan Roh Kudus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang suka menolong. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Sekali lagi katakan, jadi berkat. menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
ada di dunia ini Tuhan. Kami gak pernah tahu seberapa kekuatan kami. Tapi biarlah pagi hari ini kami mau belajar. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk setiap apa yang kami miliki Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi serakah dengan hidup kami sendiri. Menghabiskan, menikmati untuk kesenangan kami sendiri. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun kami. Hikmat-Mu boleh ada dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bukan hanya menjadi orang percaya yang berhasil, tetapi kami menjadi orang percaya yang berguna bagi sesama kami. Kami boleh menjadi berkat, menjadi dampak bagi sesama kami, memberi nilai tambah bagi orang di sekitar kami. Biar kiranya Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang terus menuntun, berbicara dalam setiap hati kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selesai disampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus terus yang berbicara menuntun hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan, biar menjadi berkat bagi kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas boleh maju ke depan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu berkenaan dengan harinya juga tepat, tanggal 17 itu hari Minggu. Seperti yang diinginkan oleh tim, usahakan kita semua pakai baju daerah, ya. Ada penilaian dan ada hadiahnya, ya. Sudah disiapkan oleh showroom Ibu Acai. Kuncinya saja, kunci mobil saja, ya. Tinggal setelah dapat kuncinya, selesaikan pembayarannya. Ya begitu ya, nanti ada penilaian. Jadi pada waktu baju daerah itu masuk jalan pun sudah dinilai, ada tim penilaian, ya. Jadi jalannya ya legak-legoknya dipraktekkan begitu supaya wah ini nilainya bagus, ya. Supaya dapat hadiah mobil
produk yang terbaru, tapi kuncinya pegang dulu gitu ya. Jadi diharapkan semua bisa pakai, karena nanti setelah selesai kita foto bersama juga ya, dan kita juga bisa masukkan di dalam kalender kita tahun 2026. Nanti ada foto dengan menggunakan baju daerah ya. Kemudian nanti jam 4 katekisasi baptisan air dimulai. Jadi Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk mengambil satu keputusan menggenapi firman Tuhan melalui baptisan air. Kita percaya Yesus, jika kita percaya ambillah sikap, ambillah keputusan bahwa kita adalah milik Yesus melalui baptisan air ya. Ayo mari Bapak Ibu ya, yang belum ambil bagian, yang sudah dorong anak-anak kita supaya anak-anak kita juga memiliki sikap yang sama seperti kita orang tuanya ya. Kemudian ada yang baru pertama kali datang ya, ibu ya, atau ibu ya tadi ya, ibu ya, ya selamat datang ya. Saya senang, kita semua senang bisa bersama-sama berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Saya mengundang kembali untuk minggu-minggu mendatang bisa bersama-sama. Selamat buat Jessica. Mana Jessica ini? Oh itu dia ya. Ya selamat Jessica ya. Atas kelulusan dari ujian skripsinya ya. Tentu ini semua ya. Kelulusan ini semua adalah hasil dari perjuangan, kerja keras dan doa. Dan apa yang dilakukan tidak sia-sia ya. Tuhan berkati keberhasilannya. Dan selamat juga ya buat keluarga Aven dan Lucy dan juga Pak Ayung dan Ibu Aling. Atau manggilnya apa nih? Kalau Ibu Aling sudah mendeklarasikan sebagai Popo katanya ya. Saya lihat deklarasinya ada itu ya. Pak Ayung dipanggilnya apa ini? Hah? Kungkung. Ya. Ya, jadi kita sahkan ya Pak Ayung dan Ibu Aling menjadi Kungkung dan Popo. Ya. Ya, tentu hal ini ya untuk bisa ya kasih salam dulu, kasih tangan. Ya. Tentu dalam hal ini untuk bisa menjadi Kungkung dan Popo setelah melewati masa yang penuh dengan doa dan penantian. Sehingga pada akhirnya Tuhan menghadirkan sukacita ya di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati ya. Oke, baik. Lain-lain tidak ada. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Sekarang dan selamanya.
Di penghujung ibadah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan firman yang kami terima hari ini sungguh menegur kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang dapat menjadi berkat Tuhan.